kasih Bu Avi dan kembali lagi saya menyapa teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, saya izinkan kita semua ya kalau yang berespon ya atas kegiatan hari ini boleh teman-teman memilih ikon apapun ya yang ada di dalam Zoom ini, kemudian kita tekan bareng-bareng dan untuk menggambarkan selebrasi ya kepada kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat segala-galanya sehingga kita bisa bertemu di hari ini. Nah, saya hari ini merasa seperti roket ya. Nah, ini ketemu teman-teman bersilaturahmi dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, ladang berkah dan rezeki kita semuanya. Ya, terima kasih atas keseruannya. Ya, silakan. Kalau mau sampai acara selesai juga boleh. Jadi kita nggak ada materi. Yang penting kita tekan icon aja. Baik, teman-teman semuanya. Ya, baik Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebelum saya mulai, mohon maaf lahir batin dulu karena manusia itu tidak luput dari yang namanya hilaf. Saya agak khawatir ketika saya sampaikan itu ada yang kelewatan. Nah, nanti di akhir pun saya insya Allah juga menyampaikan mohon maaf lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa dalam proses kali ini bisa lancar semuanya. Yang kedua, saya mohon ridhonya dan keikhlasannya ya bagi para bapak dan ibu untuk sama-sama kalau belajar itu katanya yang menyampaikan materi dan yang sama-sama mendengarkan dan berdiskusi sama-sama memiliki keridhoan dan keikhlasan. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan berkah bagi ilmu kita semuanya. Insya Allah. Baik, teman-teman, ini sekedar sharing saja karena memang hal yang menarik ya teman-teman kita membahas mengenai perubahan. Perubahan itu adalah suatu hal yang tidak pernah dihindari. Ya, suatu hal yang terjadi setiap saat. Nah, artinya ketika kita membukakan mata kita di pagi hari ini, betapa banyak perubahan yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang coba kita pahami, bahkan termasuk di korporasi ya, di dalam kegiatan organisasi. Sehingga bagi kita, bagi yang khususnya saya ya, bagi yang biasa bergerak di bidang SDM, ini memang harus memiliki stay alert yang tinggi, sehingga fungsi dari SDM sendiri tidak lepas dari fungsi yang namanya strategik ya. Nah, bahkan di saat ini mungkin strategik itu udah udah kelamaan juga, sudah terlalu lama juga. Fungsi HR sampai kepada namanya business owner. Jadi HR sendiri ya bisnis gitu kan. Artinya bisnis dan HR itu bukan lagi side by side, tapi memang ya itulah bisnis gitu. HR itu adalah bisnis. Karena tanpa eh, kolaborasi yang kuat ya, bukan side by side, tapi memang udah satu kesatuan, integrated ya. Kalau side by side itu masih dua sisi ya, kanan kiri. Tapi kalau udah integrated itu udah melebur, harusnya memang ini yang menjadi apa namanya, yang perlu kita paradigmanya kita ubah bagi teman-teman pengelolaan SDM. Nah, bagi teman-teman yang di strategik, besar harapannya juga bisa mengingatkan teman-teman SDM untuk bisa segera naik level, naik tingkat. Karena kalau teman-teman SDM tidak diajak diskusi atau didorong untuk bisa mencapai di level strategik, nanti teman-teman SDM kita bukan yang rugi, bukan teman-teman SDM sebenarnya yang rugi adalah organisasi. Karena organisasi tidak bisa catch up dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya, jadi kaitannya dengan people strategi ini menjadi satu concern tersendiri ya dalam restrukturisasi organisasi. Karena tidak dimungkinkan dengan situasi dan kondisi saat ini banyak perubahan-perubahan yang kayak merger, akuisisi dan sebagainya tadi sudah disebutkan oleh Bu Avi ya, banyak sekali aksi korporasi yang dilakukan, right sizing ya sampai sebagainya ya, slimingisasi kalau saya bilangnya slimingisasi ya. Jadi bagaimana pada diet semua organisasi gitu kan. Coba bayangkan ini kondisinya adalah saat ini mengarah ke sana semua. Apapun yang kita lakukan, organisasi lakukan memang lebih kepada mempertahankan hajat hidup orang banyak. Nah, ini yang penting nih, mempertahankan hajat hidup orang banyak dalam organisasi. Jadi memang nanti implikasi itu akan bisa beragam ya, termasuk sampai pada PHK. Tapi kembali lagi, ini adalah mempertahankan keberlanjutan, keberlangsungan, dan kebertahanan bagi organisasi. Jadi ini yang kita coba lihat bagaimana kita benar-benar harus fokus dan harus bisa mengelola ini dengan tepat. Sehingga salah satu juga mungkin ya, bukan mungkin, seringkali persepsi-persepsi teman-teman di karyawan itu melihatnya adalah hal yang berbeda.
Ya, intinya organisasi punya empati, organisasi paham dengan situasi yang ada saat ini, namun organisasi tetap tidak memungkinkan jika membawa serta eh, seluruh timnya untuk apa namanya berjalan bersama-sama. Karena ada concern-concern terkait dengan biaya-biaya dan sebagainya, dan akhirnya kalau dipaksakan juga, akhirnya organisasinya yang akan tutup ya nantinya. Nah, ini yang juga kita juga harus perhatikan dengan baik. Nah, ya kita bisa lanjutkan. Ya, next slide. Oh, ini udah. Ya, jadi tadi saya sebutkan oleh Bu Afi ya, ini menarik ya bahwa kalau saya dengar beberapa aksi korporasi yang pernah saya di dalamnya ini, saya sharing ya Bapak dan Ibu, ini sebenarnya kompilasi hasil pengalaman-pengalaman terkait dengan kegiatan aksi korporasi. Nah, beberapa pengalaman yang saya pernah dapatkan itu memang kalau meeting-meeting pada saat merger akuisisi itu masalah finance, masalah legal itu nggak habis-habis. Ya, jadi panjang banget tuh ceritanya. Nanti masalah SDM itu misalnya mulai meeting misalnya jam 10 ya. Sorry, biasanya itu kok jam 2 gitu kan. Nanti sampai jam 5 itu 3 jam itu masalah pajak, masalah finance, masalah legal ya kan itu panjang. Nah, jam 5 tuh udah habis. Jadi nanti SDM itu nggak dibahas. Memang di fase-fase awal lebih banyak adalah konteksnya adalah secara finansial dan legalnya. Jadi memang banyak diskusi itu di awal adalah hal-hal seperti itu. Namun ya yang perlu diantisipasi adalah kesiapan dari tim human capitalnya terkait dengan perubahan merger atau akuisisi atau apapun juga aksi korporasi yang dilakukan itu lebih bersiap atau bersiaga atau sudah menyiapkan jauh-jauh hari dengan beberapa kajian dan persiapannya. Ya, jadi itu ya teman-teman, memang kita kelihatannya di atas permukaan itu tidak terlalu dibahas. Biasanya kami itu banyakkan diskusinya sama teman-teman human capital dan direktur itu di malam hari. Jadi kayak operasi senyap ya. Jadi kalau diskusi itu jam 7 malam, jam 9 malam gitu. Nah, ini kalau kita bicara di aksi korporasi itu biasanya HC itu tidak barengan ya sama yang lain-lainnya dan itu dilakukan di malam hari biasanya karena nggak kebagian waktu bukan karena ini ya eksklusif nggak ini kan kehabisan waktu aja sih makanya kita dapatnya jamnya yang di malam ya gitu ya ya oke, next slide. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah transaksi pada saat proses terakhirnya. Nah, ini saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang pernah berinteraksi dengan saya atau belum berinteraksi dengan saya. Pada prinsipnya mindset yang saya bangun dan saya kembangkan dalam konsep ini adalah organisasi dan SDM itu apa namanya terintegrasi. Ya, memang kalau di gambarnya ini side by side, tapi ini adalah terintegrasi. Dibedakan antara waktu ya dan ini ada waktu dan ada juga organisasi dan manusia, kanan dan kiri. Jadi kalau kita mau bicara organisasi ya inginnya sustainable competitive advantage ini ya. Kalau oke, nah saya izin eh, bukannya ini ya mau vandalisme, tapi saya ingin mencoret-coret sih. Ya, jadi ini semua organisasi itu ingin yang namanya oh warnanya kuning, adem. Ya, izin ya pakai Bapak Ibu pakai warna merah. Nah, ini sustainable competitive advantage ya. Semua organisasi ingin selalu mengarah di masa depan. Semua organisasi itu ingin mengarah yang namanya keberlangsungan, keberlanjutan, dan tetap selalu kompetitif. Udah, kalau nggak ada namanya organisasi yang tidak mau seperti ini. Udah, titik ya. Jadi nggak ada namanya debat. Di sini bahwa kita bicara organisasi selalu ingin yang terbaik. Bahkan termasuk di korporasi, sorry, di government ya, di pemerintahan juga memberikan layanan terbaik sebenarnya kalau melihat apa skema ini. Nah, kemudian kalau kita bicara di atas ini adalah future, di bawah ini adalah saat ini. Nah, saat ini semua permasalahan di organisasi itu selalu bicara masalah governance, risk, dan compliance. Ya, itu ya. Jadi kalau bicara masa depan dan masa kini, kalau masa depan bicaranya keberlangsungan, keberlanjutan, ya efektivitas, efisiensi, itu udah kudu. Nah, jika kita di bawah ini permasalahannya di masa saat ini adalah tata kelola ya, risk dan kepatuhan. Udah, itu masalahnya.
Ya, jadi kalau kita lihat ya sebenarnya organisasi memastikan keberlanjutannya dengan GRC hingga masa depan. Makanya tata kelola ini penting untuk kita create ya dan kita rapikan itu dari awal. Nah, kalau kita lihat dari kacamata organisasi ya, dan ini sebelah kiri ada people. Nah, kalau yang sebelah kanan ini organisasi itu akan isunya berikutnya adalah inovasi. Nah, gimana kita mau competitive advantage kalau kita tidak inovasi? Udah mutlak. Jadi nggak ada kata-kata lain bahwa kalau kita mau sesuatu hal yang berbeda, jangan lakukan hal yang sama. Ya, inovasi adalah jawabannya. Gitu. Ya Bapak dan Ibu, ini memang mindset sih sebenarnya. Dan kalau misalnya ini kita berikan kepada teman-teman tim kita gitu kan, ya mungkin mereka akan paham bahwa organisasi ini bukan sekedar hanya untuk mencari nafkah, tapi bagaimana mereka menyuburkan tempat mencari nafkah mereka gitu kan. Jadi itu yang penting, menyuburkan tempat mencari nafkahnya. Jadi jangan sampai di situ seperti benalu, ya kan, membebani organisasi yang sebenarnya kembali lagi bahwa organisasi juga punya kewajiban dan kepentingan bahwa segala sesuatu itu perlu harus dilakukan dengan transparansi, punya namanya logis, yang kemudian arah strategisnya seperti apa, dikomunikasikan dengan baik, disepakati. Jika terjadi namanya ketidaksesuaian, ya kan banyak banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu kan. Ada sebelum sampai pada apa PHK, ya pemutusan hubungan kerja, ya kita bisa negosiasi, ya kemudian kita lobby-lobby, cari titik tengah, ya kan kalau memang kita menganggap teman yang kita ajak ngobrol ini talent, ya yang pegang key position. Jadi ini yang penting bahwa ketika terjadi namanya eh, inovasi itu udah wajib dan kudu, dan mau tidak mau itu yang harus dilakukan bagi organisasi kalau mau bertahan. Dan bagi orang-orang, bagi kita, bagi tim dan sebagainya, ya mau tidak mau mindset kita harus inovasi. Berikan satu satu hal baru bagi organisasi kita untuk bisa menjawab tantangannya bagi stakeholdernya, shareholder. Kalau dulu shareholder ya, kalau sekarang udah stakeholdernya. Ya stakeholder termasuk employee-nya juga. Ya. Jadi masalah namanya AI, kemudian masalah yang namanya apa digital, harusnya tidak ada isu bagi teman-teman di tim. Karena kenapa? Karena dia udah mindsetnya inovasi. Mau nggak mau saya kalau bicara AI jadi teman sparring partner saya diskusi, teman sparring partner saya dalam mencari inovasi baru, sedang menggunakan AI dalam tatarannya bukan sebagai menjawab tantangan, tapi menjadi bersama-sama dengan AI untuk coba menjawab tantangan tersebut, gitu loh. Jadi ini yang butuh tetap AI itu adalah mesin ya. Jadi bagaimana kita mendorong kita berpikir ya mungkin kalau sekarang saya ngobrol gitu kan sama Bu Afi, mungkin Bu Afi nggak punya waktu, ya kan? Mungkin saya harus cari teman yang ngobrol saya siapa ya mau nggak mau sekarang teman ngobrolnya AI gitu kan. Dan dari situ kita akan bisa mendapatkan berapa perspektif ya, perspektif-perspektif dari diskusi kita dengan AI. Nah, ini yang perlu kita lihat bahwa namanya digital mindset, digital transformation harusnya tidak menjadi isu ya, sulit, mereka tidak gaptek dan sebagainya. Selama teman-teman punya keinginan untuk melakukan perubahan, ya kembali lagi di awal ya saya sampaikan bahwa perubahan itu adalah sepertinya kalau hidup di dunia ini ya umur terus bertambah. Saat umur bertambah, kerut juga bertambah. Ini saya juga kerutnya bertambah gitu kan. Nah, di dahi saya katanya nggak ada kerut dulunya, tapi sekarang sudah ada kerutnya. Jadi kalau dilihat-lihat tiap pagi, kerutnya nambah satu. Terus kalau di foto kok kerutnya nggak hilang gitu kan. Nah, ini mungkin bisa tanya teman-teman di sini ya, kira-kira untuk menghilangkan kerut pakai apa? Nah, ini mungkin sesi yang lain gitu kan. Ya, baik. Nah, itu ya kurang lebih inovasi. Dan kemudian kalau bicara employee ya pasti akan bicara engagement dan well-being. Ya, ini kan kesehatan mental ini penting bahwa ketika kita bicara inovasi, kreativitas, ya inovasi nggak lepas dengan yang namanya kreativitas. So, we have to create our people well-being. Nggak bisa nggak membuat mereka itu tidak well-being. Nggak bisa membuat mereka tidak happiness, gitu kan. Nanti keluarlah, ini saya juga lagi, apa namanya, ada aktivitas untuk Employee Value Proposition, EVP, di sebuah bank. Nah, ini menarik. Jadi, FVP, nah selama ini kan kita bicara Customer Value Proposition. Nah, FVP sama CVP itu harusnya kongruen. Nggak mungkin kita nyuruh karyawan kita pura-pura senyum untuk kebahagiaan customer kita, kan gitu. Jadi yang namanya senyum itu barengan.
karyawannya pun senyum, customernya juga senyum. Jadi jangan pura-pura gitu loh. Nah, ini yang harusnya kita dorong bagi organisasi menciptakan senyum-senyum dari dasar hati, bukan karena suruhan, bukan karena atasannya lewat, karena atasannya yang sudah ngasih gaji, bukan. Yang ngasih gaji itu bukan atasan, tapi adalah yang ngasih gaji adalah organisasi, di mana itu jerih payah kita bareng-bareng gitu loh. Jadi self apresiasi dong, kita sendiri juga sebagai karyawan, sebagai tim juga mengapresiasi diri kita bahwa yang kita sudah kontribusikan ya bisa kita nikmati bersama. Dan juga orang lain juga bisa menikmatinya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara organisasi seperti itu. Nah, ketika kita bicara masa depan dan organisasi, itu temunya namanya strategik. Nah, inilah tadi saya ceritakan bahwa namanya situasi sekarang kan buka ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, sudahlah sepakatlah di situlah. Ada perang, dolarnya nggak turun-turun ya kan, eh, kelangkaan energi, ada work from home di 1 minggu itu ada work from home. Ya, kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, apakah efisien nggak sih, efektif nggak sih? Ini ukurannya ukuran energi ya, bisa saving energi di 1 hari itu mungkin nggak, karena pelaksanaannya kalau pas lagi work from home kita malah perginya lebih jauh. Yang tadinya ke kantor cuma habis berapa liter bensin, habis work from home ya malah kita work from everywhere gitu loh. Malah kemana-mana malah lebih boros energi juga gitu kan. Nah, ini yang efektivitas ini yang tidak mungkin bagi organisasi, apa yang mau dihitung, misalnya listrik. Apakah ketika work from home itu terjadi namanya listriknya lebih saving. Terus savingnya optimal nggak? Maksudnya worth it nggak? Ya, signifikan nggak? Kalau bahasa statistiknya gitu, signifikan nggak dia savingnya? Atau memang nggak ada makna apapun gitu ya, ya berkurang ya sedikit sekali gitu misalnya. Nah, tapi ini yang perlu kita cermati ya sebagai organisasi, bagaimana mendorong apapun ya isu-isu yang ada itu kita terjemahkan dalam strategik yang penting. Makanya KMMB bisa membantu teman-teman semua, korporasi ya, organisasi teman-teman untuk merumuskan strategi yang handal sesuai dengan kebutuhan dan tantangan VUCA yang saat ini. Makanya kalau ini saya nggak beriklan ya, saya cuma menyampaikan kabar baik aja. Jadi dengan KMMB ini tadi di awal sudah sampaikan partner strategik adalah KMMB. Oke, lanjut dari situ kita masuk kepada namanya misi, visi, ya kemudian ada values. Nah, creating values itu juga mudah juga karena values ini bukan asal values dari apa namanya ownernya saja, tapi harus ditemukan dengan customernya. Ya sekarang kan bikin values kan sepertinya apa impactnya terhadap customer? Apakah customer akan merasakan values itu gitu kan? Misalnya kalau di tempat saya, di organisasi saya ada namanya values-nya SIP, ya kan? SIP itu adalah sinergi, I-nya adalah integritas, P-nya profesional misalnya. Lalu apa yang dirasakan oleh customer kita dengan ketika kita punya value SIP gitu kan? Nah itu perlu diterjemahkan lagi. Dampaknya apa? Bagi karyawan kita SIP itu apa manfaatnya? Jadi jangan cuma bikin SIP jadi jargon sebenarnya nggak dirasakan langsung, nggak ada impactnya gitu loh. Jadi banyak organisasi bikin values itu sekedar hanya pemenuhan kewajiban bahwa harus ada values, dikembangkan karakternya, culture-nya gitu kan, culture karakternya, habitnya gitu kan, 7 habit, 8 habit, sampai atomic habit gitu kan. Kapan besok nuclear habit ya, nggak tahu lagi besok apa lagi gitu kan. Nah, tapi kembali lagi bahwa impact itu jadi cuma jargon saja kalau memang tidak dibangun impact-nya ya, prakteknya itu seperti apa. Impact-nya tuh apa yang dirasakan oleh baik customer maupun bagi employee kita. Makanya EVP, Employee Value Proposition, harus sebangun dengan Customer Value Proposition. Nah, ini yang harus dibangun karena values di-define nanti baru bisa diturunkan menjadi kompetensis. Nah, ini yang juga menjadi penting ya. Nah, setelah itu kita turunkan pada yang namanya tata kelola, ya bisnis prosesnya, value chain-nya, ya kan organisasi structure-nya. Jadi, nah ini belajar mengenai ini ya, diskusi juga nih. Jadi beberapa teman-teman yang sedang misalnya merger sama akuisisi itu bilang, "Mah, Pak, kalau boleh ini dong Pak, kita nengok strukturnya orang, tempat yang lain gitu kan, sebagai bahan
perbandingan. Nah, oke, saya bilang. Tapi pertama kita harus pahami dulu, ya kan? Karena gini, sama-sama bisnisnya, ya jenis bisnisnya, tapi bisa saja struktur organisasinya berbeda. Jadi kalau kita ngelihat orang, oh takutnya tidak tahu fundamentalnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dalam proses perubahan organisasi, ini harus paham dulu fundamental dari kebutuhan dari organisasinya. Nah, melihat itu sebagai validasi sebenarnya. Ya, jadi bukan terus kita kasih barangnya kita lihat-lihat nanti bingung gitu kan, karena semuanya pada punya keunikan, punya tata kelola untuk bikin strukturnya juga beragam, namanya pun beragam. Ya, nanti ada yang runyam lagi tidak beberapa organisasi itu tidak membedakan antara namanya pangkat sama jabatan. Jadi pangkat jabatan itu jadi satu. Nah, kan ada namanya pangkat dan jabatan ya. Jabatan itu posisinya dia, pangkat itu adalah bagaimana karirnya dia dinilai. Makanya jadi namanya pangkat. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Nah, itu jadi satu. Nah, itu yang menarik ya ketika kita bicara tata kelola dan sebagainya sampai kepada nama teknologi yang digunakan. Apakah dia menggunakan HRIS, apakah dia menggunakan sistem Excel biasa, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita lihat. Nah, baru tata kelolanya diterjemahkan ke dalam sistem penyelenggaraan dalam kegiatan organisasi. Oke, baru setelah itu dari organisasi dan baru kita menuju pada namanya behaviors. Nah, kalau ini dan udah sahih dan sudah bisa dilakukan sosialisasi dan apa namanya dilakukan sosialisasi, training, pengembangan dan sebagainya itu untuk menciptakan behaviors yang selaras dengan kebutuhan dari ekspektasi ini semua. Nah, pernah juga saya menemukan bahwa strateginya sudah banyak berubah. Nah, ini ya. Yang ini 2017. Padahal sekarang sudah 2026. Nah, ini ya. Jadi menarik nih. Nggak selaras gitu kan. Padahal udah kemana-mana strateginya ini nggak diubah. Nah, makanya ini bagian ini nih harus awake. Kenapa? Perubahan model bisnis ya akan mengubah proses bisnisnya. Dan juga nanti perangkat-perangkat turunannya itu pasti akan berubah semuanya. Nah, baru kita bicara di sini HR. Nah, di sini kalau dulu kita kenal nama Human Capital HC, teman-teman. Nah, ini sekarang itu ada namanya bukan lebih kepada HS hilang ya. Bentar. Oh, sorry. Nongol lagi. Ya, namanya HXM. Ya, mungkin teman-teman dengar ya. HXM itu Human Experiences Management. Jadi sama kayak Employee Experience Management. Jadi employee lagi, customer experiences. Ya, jadi sekarang itu sebutan-sebutan di customer itu sudah masuk kepada pengelolaan SDM kita. Jadi HXM itu sudah tidak lagi bicara masalah angka. Misalnya gini, ada bonus misalnya, bonusnya 10%. Terus kan organisasi merasa, kan kamu udah kasih bonus sesuai dengan kinerja kamu, bonusnya 10%, misal. Tapi karyawan bilang, 10%. Buat beli jajan cilok aja kurang gitu kan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau kadang-kadang organisasi merasa saya sudah memberikan loh bonusnya 10%. Sedangkan bagi employee yang merasakan itu ya 10% ya nggak ada artinya apa-apa. Nah hal ini yang menjadi penting untuk kita komunikasikan. Karena sekarang numbers kalau tidak punya meaning, tidak punya mendatangkan apa namanya kalau numbers aja kemudian nggak mendatangkan rasa bersyukur, nah ini yang membuat akhirnya apa namanya tidak terjadi namanya human experiences management. Nah ini yang mungkin kita saat ini sudah mengarah justru yang bikin HXM ini SAP malah. Ya. Dedengkotnya yang sistem yang dedengkotnya adalah human capital semua diukur-ukur-ukur, dia malah bikin yang namanya HXM, Human Experiences Management. SAP yang bikin ini. Jadi dia mudah melihat far beyond gitu kan, sudah melihat jauh ke depan bahwa kebutuhannya adalah bagaimana apa yang dirasakan. Nah, ini yang mungkin menjadi problematika pada saat ketika terjadi transisi. Ketika terjadi transisi itu
proses ini, ya kenapa bentuk di belakangnya bentuknya spiral ya teman-teman. Jadi perubahan itu dari strategik, organisasi, behavior, accelerate. Nah ini nanti bentuknya gini. Jadi perubahan itu bisa terukur dan ini adalah tiang untuk memastikan apakah Anda dalam kondisi grafik yang naik gitu kan. Sesuai dengan arah yang organisasi sudah harapkan. Nah ini yang harus diukur. Ya, jadi bergerak terus ini. Tema tahun ini misalnya Operation Excellent, tema tahun depan menjadi inspiratif misalnya. Kemudian tahun berikutnya lagi menjadi ekspansif misal. Ya. Jadi hal-hal itu yang eh, perlu diperhatikan. Oke, baik. Jadi kalau saya singkat ini teman-teman, ini framework yang ini juga bisa digunakan buat audit ya teman-teman. Audit SDM bagi apa namanya memastikan apakah tata kelola atau pengelolaan SDM Anda sudah terintegrasi dengan strategik yang Anda miliki. Nah, ini bisa digunakan sebagai audit sebenarnya. Apakah organisasi Anda sudah mengintegrasikan semua sistemnya, bukan side by side lagi ya, tapi sudah mengintegrasikan semua sistem Anda, itu bisa dilakukan audit dengan ya bagian-bagiannya teman-teman cek nih, nyambung nggak satu dengan yang lainnya. Nah ini gampang ya namanya SOBAT, Strategic, Organize, Behavior, dan Accelerate, dan Transformation. Jadi itu yang katanya SOBAT ya. Ini framework untuk apa namanya memastikan organisasi kita terintegrasi. Oke, lanjut kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jika kita sudah memiliki itu, nah baru kita membahas masalah ekosistem kita. Ya, nah ini tadi udah kita jelaskan ya. Nih, ini cepat aja ya, nanti kita lebih banyak diskusinya. Katanya tadi 1 jam, berarti saya punya sisa tinggal eh, 15 menit atau sekitar 19 menit lagi. Oke, baik. Jadi reverse or corporate restructuring kita disrupsi teknologi, efisiensi. Nah, ini teman-teman ngerasain semuanya lah. Udah, saya nggak usah bahas mengenai ini. Kemudian faktor internal ya, ada overlapping, tidak efektif, tidak efisien. Ya, kebanyakan orang kadang-kadang kita minta apa namanya ada satu unit atau divisi minta orang melulu kan gitu kan. Kita bingung kok dia minta orang melulu gitu kan. Dan selalu bicara kurang 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 dan tidak achieve, tidak achieve, tidak achieve karena kurang orang, kurang orang. Nah, itu ada seperti itu. Nah, organisasi juga tidak bisa mengapa namanya menghentikan karena memang tidak melakukan pengukuran terhadap ABK-nya, analisa beban kerjanya. Workload analisisnya tidak dicek. Apakah semua orang sudah bekerja dengan koefisien satu apa belum? Nah, kemudian ada kinerja menurun. Nah, ini fungsi peran HR hanya sebatas administratif, tidak jauh banget dari yang namanya strategik, apalagi kalau business owner. Ya, jadi kerjanya ya cuma administratif aja. Yang penting sudah Pak, laporan segalanya sudah terdata, tercatat dan sebagainya. Nah, kemudian kolaborasi yang kurang. Nah, ini juga menjadi menarik ya, need for synergy gitu kan. Nah, silo, nah, antar bagian keren-kerenan ya dan bahkan bully-bulian ya bisa saja terjadi. Nah, kemudian ada namanya faktor internal leadership-nya juga. Ya, leadership-nya misalnya makin ke atas kan memang diharapkan sifatnya adalah makro manajemen ya, lebih banyak ke strategik. Ternyata leadernya sangat micromanagement ya, duduk di sebelah Anda, memastikan every single detail itu dikerjakan oleh Anda. Nah, kemudian misalnya dia nggak apa namanya, pokoknya Anda nggak boleh pulang kalau sebelum saya pulang, ya gitu kan. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Nah, ini juga butuh ditransformasi juga para leadernya. Nah, sehingga banyak ya yang bisa dilakukan untuk merger, akuisisi, holdingisasi ya. Kemarin baru juga apa namanya kita berkolaborasi ya dengan KMMB terkait dengan holdingisasi, ada spin-off ya, right sizing, bisnis konsolidasi. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya dari transform tadi ya. Apakah kita perlu merger, apakah kita perlu akuisisi, kita cari kepemilikannya lagi yang lain untuk menambah modal gitu kan, atau kita menyerahkan diri gitu kan, ya holdingisasi atau kita punya anak perusahaan makin banyak atau unit-unit bisnis kita sudah harus merger untuk jadi anak perusahaan kita spin off, kayaknya kita harus kasih ini deh bisnisnya ke tempat yang lain untuk biar tumbuh dan berkembang dengan yang jagonya gitu misalnya. Right sizing ya tadi merampingkan atau diet ya kemudian bisnis konsolidasi apakah kembali merumuskan kembali tadi visi, misi, values ya terkait dengan tantangan kebutuhan di masa yang akan datang.
Oke, X. Nah, ini aksi korporasi dalam perspektif regulasi ini ada UU PT nomor 40 tahun 2007 penggabungan peleburan ini ada ya UU BUMN nomor 1 tahun 2005 terkait dengan restrukturisasi dilakukan untuk peningkatan kinerja dan sebagainya, penambahan nilai dan kemudian implikasi ini bukan hanya legal financial exercise tapi perubahan struktur kekuasaan ya karena nanti digabungkan nanti direkturnya taruh mana Pak kalau direktur ini digabungkan ini nanti dia akan kemana nah itu juga pertanyaan kegelisahan para direktur-direktur yang digabungkan apakah mereka akan tetap menjabat atau mereka justru akan apa digantikan atau mereka non job ya artinya nanti implikasinya terkait dengan kesejahteraan. Nah kemudian perubahan budaya karena ini sama-sama misalnya bapak dan anak gitu ya ini sama-sama culture-nya gitu ya, sama-sama culture-nya sama. Misalnya sip lah culture-nya. Bapaknya sip, anaknya juga sip. Ya, tadi yang sinergi, misalnya I-nya adalah integritas, integratif, sama P-nya profesional. Nah, sama-sama sip nih. Tapi yang satu bicaranya pendekatan bisnisnya korporasi, yang satu pendekatannya bisnisnya retail. Ya, kalau di korporasi kita laporan 3 bulan, 6 bulan, ya kan, 1 tahun gitu kan. Nah, kalau di retail setiap tutup toko ya dia harus laporan. Ketika kita punya, lah kan culture-nya sama, kita punya talent nih, kita drop ke anak perusahaan kita ke AP, sip juga. Ya ternyata beda karena apa? Bisnisnya beda. Karena memang namanya kompetensi, core kompetensi yang di-create itu kalau values mungkin boleh sama, tapi core kompetensis itu beda antara yang pendekatannya korporasi sama pendekatannya adalah yang retail. Ya, itu yang perlu dilihat bahwa mungkin kalau secara values, ethos gitu ya bisa sama, tapi kita harus melihat apakah orang yang dikirimkan ke anak perusahaan yang dikatakan talent dengan penilaian budaya dan kinerja alat ala holding gitu kan, apakah cocok dengan nanti akan ditempatkan dengan core kompetensis yang ada dan kinerja yang dibutuhkan di anak perusahaan yang retail. Ya, ini yang juga menarik, teman-teman. Jadi belum tentu tinggi di holding sebagai talent management. Nah, kemudian kalau ditaruh di dalam retailnya atau di AP-nya itu akan menjadi talent juga. Nah, mungkin banyak juga yang gagal mengelola itu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi eh, perubahan budaya, nah juga perlu kita pikirkan karena apalagi kalau penggabungan belum nanti selain itu dia apa namanya saham terkecil, kemudian ditarik gitu kan. Nah ini juga penggabungan kalau dua-duanya besar sama besar mungkin akan berbeda. Ya ini banyak lah ya. Eh, kemudian perubahan operating model. Nah ini juga menjadi menarik perubahan talent arsitektur tadi yang udah saya ceritakan juga. Nah, beda ya. Jadi udah ini ibaratnya kalau sudah apa namanya digabungkan ya menjadi satu kesatuan, disinergikan. Nanti kita akan membahas juga bagaimana tahapan-tahapan penggabungan. Jadi tidak serta-merta ini prosesnya panjang banget ya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak tidak bisa apa namanya kayak membalikan telapak tangan eh, kayak misalnya tadi ya ke notaris gitu kan. Oh udah ya pemegang sahamnya gini-gini udah gitu. Kayak financial, konsolidasi keuangan, pajak semua. Jadi di hari itu. Tapi kalau udah masalah ini yang bisa menyandung, bisa batu kerikil, bisa batu gede, atau bahkan bisa tembok yang akan menghalangi dalam proses sinergi dari dua organisasi yang digabungkan. Dua, tiga, atau lebih ya kan yang digabungkan. Oke, lanjut. Ya, ini tadi sudah sampaikan bahwa human capital menjadi kritikal karena kita bicara organisasi, people, culture, leadership, capability, productivity. Udah ya intinya human capital akhirnya sisanya beres-beres. Makanya kita dianggap seperti cuci piring tuh. Ya tinggal beres-beres tuh. Ya yang sudah berbuat yang depan-depan itu gabung-gabung semua. Nah, nanti human capital bagian yang nyuci piring, ngelapin, ada piring kotor lagi, cuci lagi, ngelapin lagi gitu ya. Taruh tempatnya lagi. Nah, mungkin nanti ada piring yang pecah ya harus gimana. Nah, itu semua yang kita lakukan. Oke, lanjut. Ya. Oke. Ya, makasih Pak Basit. Ya, oke. Ini penyebab kegagalan restrukturisasi.
Ya, tidak ada integrasi governance. Tidak ada, artinya gini, semua ngebawa intinya gini, Pak, pasti kan saya nggak turun pangkat ya Pak, saya nggak mungkin turun ini ya jabatan saya. Ya, logikanya kalau diintegrasikan ya pasti akan ada penyesuaian. Intinya kan begitu. Dipastikan bahwa tidak turun pangkat dan sebagainya, pasti dipertimbangkan yang pasti tidak ada penurunan benefit. Ya kan, itu yang harus diupayakan. Kan itu namanya diupayakan ya. Nah, kemudian ada leadership konfliknya. Biasa dipimpin oleh si A, kemudian dipimpin oleh bos dari perusahaan yang lain. Nah, kemudian ada culture clash yang tadi udah kita bicarakan. Kemudian ada desain organisasi yang tidak tepat, ya karena akhirnya membangun silo yang lebih kuat. Kemudian key talent exit. Nah, ini akhirnya banyak yang pensiun dini. Justru yang pendi itu adalah orang-orang yang talent. Yang orang-orang yang nggak ikut pendi, justru itu adalah orang-orang yang perlu dikembangkan. Ya, atau bahkan banyak yang deadwood gitu kan. Nah, itu yang carry over pada perubahan. Jadi batu sandungannya udah makin banyak lagi, bukan tembok, batu, semuanya jalan aspal diangkat lagi tuh lagi banyak pembangunan jalan. Terus kemudian ada selokan lagi diperbaiki, dibongkar lagi. Ya itu semua akan menjadi batu sandungan atau hambatan bagi organisasi untuk berjalan dengan cepat dengan tujuannya. Nah, komunikasi lag. Nah, ini problematika 80% permasalahan organisasi itu masalah komunikasi. Ya, komunikasi bisa verbal dan non verbal. Ya, kalau non verbal, kalau misalnya verbal, oh dia nggak komunikasi, ada apa ya? Nah, terus lihat mukanya, mukanya ngeliat gue cembetut aja gitu kan misalnya. Wah, jangan-jangan memang dia nggak senang sama kita ya, gitu. Kan itu udah menjadi problematika tersendiri komunikasi vakum ini. Dan ini yang menjadi ngeri nih bagi organisasi yang udah kayak gini nih, siap-siap aja ini akan jadi namanya turbulensi. Belum ada nanti serikat pekerja dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi, saya bukan mengatakan bahwa serikat pekerja itu adalah partner untuk kita dialog sebenarnya. Tapi kalau terjadi kevakuman, ya ini terjadi namanya ada persepsi masing-masing ya. Kemudian ada pengambilan keputusan lambat karena dipersulit, tidak banyak bergerak, nah macam-macam, dan sinergi overestimation. Jadi akhirnya kolaborasinya kelelahan karena suruh kolaborasi itu susahnya minta ampun. Ya, jadi ini yang menjadi problematikanya. Yes, next. Nah, ini teman-teman ada fase satu, ya kita lebih memastikan kajian-kajiannya itu yang harus kita kaji itu adalah organizational assessment, kemudian talent due diligence, ya bagaimana kita memastikan talent kita dan bagaimana due diligence-nya, critical role mapping, dan workforce risk analysis. Nah, ini kita lakukan di dalam apa namanya ke SDM-an atau kepada people kita. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kita petakan sehingga kita tahu kalau saya harus komunikasi dengan A, caranya bagaimana? Dengan B, caranya bagaimana? Jadi, dalam komunikasi ini pemetaan sebenarnya untuk dilakukan menentukan cara komunikasi yang tepat kepada teman-teman ya. Nah, ini yang harus penting dilakukan. Nah, kemudian baru setelah itu kita namanya transaksi. Transaksi ya terjadi deal-deal di sini. Nah, kalau kita tahu bahwa si A butuhnya coklat, kita kasih coklat. Yang satu kita butuhnya adalah minum kopi, ya kita kasih minum kopi. Ya kan, kita harus paham. Jadi jangan sampai yang maunya coklat dikasih kopi. Karena kita anggap semua orang suka kopi, karena kopi lagi tren. Udah kita kasih kopi. Suka nggak suka, kamu terima. Nah, ini coba diajak dialog. Misalnya, wah, gimana kalau misalnya ada negosiasi di situ. Ya minimal ada rasa-rasa coklatnya gitu kan. Nah, tetap minum kopi tapi dikasih tambahan roti coklat, misal. Nah, itu yang coba dilakukan namanya transaksi, integrasi governance. Nah, ini kita udah mulai menata ya di fase kedua itu pasca akuisisi itu. Jadi 30 hari ya menjelang pengumuman dan tanda tangan ya RUPS-nya itu udah dilakukan sosialisasi dan kemudian pada saat transaksi, nah itu mulai dalam waktu 0 sampai 3 bulan sampai 6 bulan itu mulai dibenahi. Tata kelolanya dirapiin, disinergikan, komunikasi manajemen itu intens, melibatkan banyak stakeholder gitu kan. Kemudian ada fase transisi yang dilakukan, kemudian ada retensi strateginya. Nah, ini komunikasinya intens di dalam 0 sampai 6 bulan. Bahkan mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, atau ada bahkan yang setahun. Ya, ini tergantung pada size organisasinya. Jadi kalau semakin besar ya semakin butuh waktu yang relatif lama ya.
Nah, kemudian baru post deal, kemudian organisasi redesign, culture integrasi. Nah, setelah 3 bulan atau 6 bulan tadi yang saya ceritakan, baru kita sudah ada namanya organisasi redesign, culture integrasinya bagaimana ke depan. Jadi udah bayangannya, tinggal kita cobakan, kita jalankan, dan bagaimana rasanya, dan kalau oke, ya mari kita mainkan untuk kelanjutannya. Oke, kita tinggal 6 menit lagi. Ya, lanjut. Ya, kalau ini apa yang perlu diperhatikan ya, span of control, layering structure. Jadi biar apa namanya lebih kepada jangan sampai dalam satu organisasi itu strukturnya terlalu panjang, terlalu banyak, terlalu lebar juga, dan span of controlnya tidak bisa terpenuhi dan menimbulkan burnout, dan bahkan dari burnout nanti menimbulkan error nanti bisa menimbulkan failure, ya kan. Error atau failure kemudian juga bisa menimbulkan yang namanya reputasi ya, kesalahan, dan mengakibatkan reputasinya juga bermasalah. Nah, ini governance clarity, decision effectiveness. Jadi memang benar-benar perlu dicek kembali siapa yang menjadi komandonya, ini lapor kemana, pekerjaannya apa, siapa yang mengerjakan, dan memang dalam biasa ini menggunakan RACI matrik, jadi apapun lah namanya raci-racian, raci. Nah, ini kita bisa menggunakan untuk mengidentifikasi bahwa masing-masing bagian itu memang sudah ada yang mengelolanya. Nah, ini ya redundant, mana yang strategik, mana yang operation, mana yang administration, ya kan, mana yang. Nah, kemudian apakah organisasi terlalu gemuk? Ya, oke, lanjut. Ya, ini cepat juga nih ya, lean but efektif ya, struktur ramping namun tetap terkendali. Ya, pasti kita pikir adalah bukan rampingnya, tapi fungsinya terpenuhi. Makin ramping kalau kita sudah side by side dengan yang namanya teknologi, itu makin lebih ramping lagi. Nah, gitu ya. Jadi lean but efektif. Ya, jadi ini bukan orang menyiksa diri ya, diet gitu kan, tapi kemudian kelaparan, tersiksa. Jangan. Ini kita bicara lean but effective. Clear accountability. Ini yang penting. Ya, clear accountability. Saya mengerjakan apa, KPI saya apa, tanggung jawab saya apa. Ini jelas sekali. Tugas tugas utama, tugas tambahan, tugas lain-lain, kompetensi apa, kualifikasi spesifikasi apa, itu semua tercermin pada tata kelola job desk yang job requirement yang tersedia dengan baik. Ya, kemudian value change. Ya, value chain bisnisnya benar-benar dilihat. Ini industrinya ICT. Oh, ini ICT information communication technology misalnya. Oh, apalagi ini industrinya misalnya industri manufaktur misalnya. Oh, ini industrinya industri hotel misalnya hospitality. Oh, ini industrinya. Nah, kita lihat karena masing-masing industri punya value chain yang punya uniqueness-nya masing-masing. Nah, kemudian ini kita harus pahami juga. Nah, gimana Pak kalau digabung semuanya? Ya, itulah yang harus kita perhatikan gitu kan. Misalnya properti sama IT bisa digabung nggak? Ya bisa aja. Nanti salah satunya adalah menciptakan hunian yang smart living. Ya gitu. Jadi nanti teman-teman IT diarahkan bagaimana menciptakan wilayah yang smart, ya smart area, smart komplek ya. Kalau misalnya nanti jadi pengembangnya itu udah punya uniqueness-nya bahwa ya kalau kita mau ke pengembang yang ada wifi-nya kuat, kemudian sudah semua terintegrasi dengan yang namanya gadget gitu kan, dari pintu rumah, setrikaan, lampu gitu kan. Nah, itu pakai pengembangnya adalah saya karena misalnya gitu ya. Karena saya sudah mengintegrasikan antara developer dengan yang namanya IT. Nah, gitu. Nah, misalnya agile decision making, integration friendly, dan customer oriented. Ya, tadi ya saya sampaikan bahwa apa namanya digitalisasi tidak bisa dihindarkan dan memang kebutuhan pada konsumen kita, makanya kita integrasikan dalam hunian atau smart living. Oke, lanjut. Ya, ini pendekatannya. Jadi ada quick win ya. Jadi quick win itu pertama ya memang mengabsorb ya semuanya. Jadi wajar pada saat pada restrukturisasi itu quick win, minim disruption, cepat implementasi, struktur lama masih dominan ya. Karena kita tarik semuanya, kita coba untuk apa komunikasi dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Kemudian negosiasi tadi sambil jalan, sambil perubahan, sambil diajak ngomong juga baiknya gimana ya ke depan ya. Kita kan udah barengan nih. Kalau kamu kan dulu di situ, saya di sini. Sekarang kalau kita agak barengan, apa yang harus kita lakuin ya? Nah gitu ya. 3 sampai 6 bulan, kemudian
fase awal merger resistensi lebih rendah. Jadi bagaimana dalam kondisi apapun pada restrukturisasi itu terjadi namanya komunikasi yang intens setelahnya. Jadi perlu dibikinkan tim komunikasi dari berbagai unsur ya, supaya bisa terjadi namanya sinergi. Nah, baru setelah itu kita melakukan full transformasi, fundamental redesign yang tadi saya bilang, berarti gabungan antara yang namanya properti sama IT jadi smart living gitu kan misalnya, lebih kompleks, struktur baru menyeluruh, cocok pasca stabilisasi, potensi resisten yang tinggi, pasti potensi resisten. Karena ini yang perlu diedukasi, karena yang biasa kita bicara solusinya tidak smart living, tapi harus diarahkan pada sisi smart living. Oke, next. Ya, pemetaan kompetensi, ya ini nanti dipetakan, lanjut. Kemudian bisa dilanjutkan. Ya, tentukan critical roles-nya. Ya, jadi bukan orangnya. Ya, jadi pastikan bukan orangnya, tapi critical roles-nya. Ya, jadi bukan karena saya itu adalah orang lama di situ, kemudian, wah gimana ya nasibnya Pak Seta ya, udah jangan dipikirin saya. Gitu kan, kalau ini adalah role saya, kepake nggak? Oh dia petugas admin, nah gitu ya. Oke lanjut, kita jadi yang perlu nah talent mapping framework ya. Sekarang kita harus punya juga dari namanya apa namanya kajian awalnya harus kita memetakan juga mana hypo, mana yang future leaders, core contributor, mana yang reskill dan exit pool. Nah ini yang harus kita udah siapkan. Sehingga kita bisa tahu mana yang harus kita retain, mana yang harus kita accelerate, redeploy, reskill, atau yang bahkan mempersiapkan hitungan, ya hitungan terkait dengan separationnya gitu. Ini udah bicara hubungan industrial ya, employee relation dan industrial relation. Nah, ER dan IR. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Oke, lanjut. Jadi jangan sampai yang exit itu ya teman-teman kita yang future leader kan. Nah, itu yang juga kita hindari. Ya, ini kita lihat ya, analisis dampak tenaga kerjaan ada retensi, mutasi, right sizing, terminasi, harmonisasi benefit. Nah, pasti ini ada harmonisasi benefit ya kan. Nah, kalau misalnya tadi ya jabatan sama pangkat itu nyatu sehingga susah kan. Kalau saya gajinya sekian itu udah bundling antara jabatan dan pangkat saya. Padahal kalau kita bisa pisahkan jabatan misalnya kalau dia non job atau nggak punya jabatan, pangkat saya nggak punya, saya manajer tapi nggak punya jabatan, ya otomatis saya gajinya manajer, tidak pegang tunjangan jabatan. Nah gitu. Nah ini masalahnya gabung. Nah ini yang perlu dipikirkan adalah merapikan job grading dan juga sudah merapikan juga polanya apakah menggunakan dual karir ya kan. Dual karir nanti ada yang namanya struktural dan ada juga yang fungsional atau spesialis. Nah itu bisa dibuatkan dual karir. Jadi bisa hybrid jalannya. Nah yang pasti semuanya memiliki tempat dan memiliki fungsi penting dalam membangun organisasi di masa yang akan datang. Resiko, kecemasan, stres, ya. Dengar ada mau diinformasikan, mau ada perubahan gini pada stres semua. Pulang ke rumah penuh ketakutan, sehingga perlu komunikasi yang benar-benar tepat ya eh, kepada teman-teman dalam menginformasikan hal ini. Dan jauh-jauh hari memang baiknya kalau udah tahu kondisinya mau akan ada hal-hal restructuring, itu bisa diinformasikan dan dikomunikasikan secara bertahap kepada teman-teman. Sehingga teman-teman punya waktu, kalau memang ada pilihan ke depannya akhirnya dia memutuskan untuk pindah, ya minimal ada waktu juga mereka mencari tempat untuk berkarir di tempat yang lain. Ya, jangan khawatir, intinya adalah kadang-kadang teman talent yang kita kadang-kadang bukan kadang-kadang bisa menjadi talent kita yang tidak kita kelola di dalam, tapi kita sekolahkan di luar, gitu kan. Nanti suatu saat kita sudah organisasinya sudah membaik, kita panggil lagi teman kita itu, bro, datang lagi bro sini. Gue tawarin ya lebih tinggi posisinya ini. Nah, tapi dia udah belajar di tempat lain, gitu kan. Kompetitor kita. Nah, itu bisa menjadi juga untuk pengolahan talent ke depannya. Jadi jangan apa ya, jangan bicara bahwa silaturahmi itu ketika sudah itu putus kemudian rame ribut, jangan. Karena ini adalah potensi suatu saat nanti kita butuh mereka lagi di masa yang akan datang dengan pengalaman mereka di luar sana yang sudah makin bertambah. Oke. Talent war, union resistance. Nah, ini tadi serikat pekerja, employer branding dan sebagainya. Oke. Lanjut. Oke.
Ya, ini kita ketika bicara retensi, kita perlu bicara retensi bonus, career assurance, leadership engagement, fast track development. Ini kalau bagi teman-teman yang memiliki talenta yang oke. Atau kita bicara yang kinerja, apa namanya, SDM kita yang bertalenta. Oke, lanjut yang tadi ya, future leader. Sorry Pak, Bapak dan Ibu, saya sambil ngecas ya Bapak dan Ibu. Kelihatannya laptop saya mengalami defisit energi. Nah, ini saya sambil ngecas. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, mutasi, redeployment, ya ini ada red talent, red role, internal mobility, kemudian transparan. Nah, transparansi penting ya. Ini saya menggarisbawahi yang penting ya, transparan itu penting. Kok saya dipindah? Gitu. Nah, itu bagaimana menjelaskan bahwa Anda harus memiliki tempat posisi yang baru. Ya. Pentingnya Anda di sana tuh apa? Jadi bukan karena di sini ada orang, Pak, saya pindah ke sana. Enggak, ngomongnya harusnya Anda dipindah ke sana karena Anda memiliki kontribusi yang lebih powerful ya dibandingkan orang itu yang ada di situ. Lebih baik Anda yang di situ. Gitu. Ya, itu yang perlu dikomunikasikan dan memang itu esensial ya. Dan bukan hanya sekedar hanya lip service ya. Nah, ini yang penting. Jadi memang dipikirkan matang dan komunikasikan dengan perspektif yang positif. Di challenge ego jabatan, ya tadi saya nggak mau turun, nggak mau mundur. Saya ingin tetap sama posisi saya dengan harga yang sama. Dan kalau bisa saya meningkat gitu kan. Nah, legacy organization bias, ya ini saya merasa organisasi saya dulu tuh seperti ini. Nah, gitu. Geographic constraint. Nah, ada banyak ternyata yang diakuisisi lebih banyak ya bisa jadi banyak juga yang misalnya mengakuisisi lebih banyak jadi akhirnya jadi minoritas itu bisa terjadi. Nah, itu juga menjadi penting. Ya, lanjut. Terminasi dalam restrukturisasi. Nah, prinsipnya gampang. Prinsipnya cuma legal compliance. Ya, ada perundang-undangan dan kita mengacu pada perundang-undangan dan ada hitungan-hitungannya dan tata laksananya. Nah, kita fokus di sana dan kemudian ada proses negosiasi. Nah, itu intinya dari undang-undang bagaimana, kemudian milik perusahaan mampunya seberapa dan perlu namanya negosiasi. Nah, ini semua harus dilakukan secara fair treatment, human approach dan reputasi protection. Ya, ini yang perlu dijaga semuanya. Jadi ini yang perlu diwadahi, dikomunikasikan dan jangan sampai terjadi yang namanya ke pengadilan. Ya, lanjut. Karena oke, tantangan terbesar culture, ya ini juga masalah berikutnya lagi setelah penggabungan adalah masalah culture. Kita lanjutkan karena udah kalau ini panjang nanti bisa kita bahas tersendiri. Saya 5 menit lagi ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini tadi pastikan dulu before transaksi ada tadi kita udah bahas ya pra-nya, workforce due diligence ya. Ya, kemudian talent risk assessment, communication planning, leadership alignment ya. Ini juga apa namanya kita harus pastikan semuanya ya. Jadi memang dalam kondisi yang penuh ketidakpastian tuh kita cuma satu butuhnya, pemimpin yang memang bisa menguasai keadaan itu dengan dia juga mengetahui kebutuhannya di masa yang akan datang itu seperti apa. Jadi itu yang menjadi penting nih. Peran pemimpin tuh diuji tuh di saat yang seperti ini. Apakah dia pemimpin? Apakah dia adalah seorang bos ya kan? Nah itu kelihatan nih di sini. Nah kalau cuma yeser aja dari atasnya misalnya dari anak perusahaan kemudian cuma mengikuti tanpa melihat bahwa futuristiknya seperti apa, nah ini menjadi challenge terbesar juga. Nah kemudian ada during transaction, integrating office, change management. Nah change ini benar-benar kalau makanya ada namanya IMO ya, integrated apa manajemen office ya. Integrated Management Office atau PMO, Project Management Office, ya pokoknya ya itu IMO, PMO atau apapun lah ya namanya. Itu sebenarnya unit yang harus ada dan memang namanya perubahan itu dikelola tiap saat. Ya nanti apapun namanya ya, itu harus ada yang mengelola perubahan. Change management itu harus ada. Jadi tidak bisa kita as is ya. Nah, itu yang menjadi penting untuk menaruh satu unit, satu bagian atau apapun nama-namanya apakah taruh di leher direktur atau harus nanti ada ini ya independen atau task force sendiri, tapi itu harus ada terkait dengan yang namanya perubahan. Nah, karena sekarang itu saat ini berubah bisa 3 bulan lagi, 6 bulan lagi berubah lagi. Setelah itu bisa 3 bulan lagi, 6 bulan lagi berubah lagi. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya, kita lanjutkan.
Ya, ini mengelolanya ya, pasti shock, fear, resisten, adaptasi, acceptance. Nah, ini bagaimana merubah dari shock menjadi fear, kemudian resisten, kemudian adaptation dan acceptance. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya dalam mengelola berbagai macam jenis-jenis orang yang berhadapan dengan yang namanya perubahan. Menjelaskan arah, menurunkan anxiety, menjaga trust, menjaga stabilitas. Jadi jangan apa, jangan bikin gaduh ya, jangan pernyataan-pernyataannya itu jadi blunder gitu kan. Maksudnya pengen kelihatan jadi pahlawan, tapi ketika statementnya dia itu malah bikin bikin blunder manajemen. Nah ini juga para manajemen juga harus satu kesatuan sehingga apa yang disampaikan itu merepresentatifkan keputusan kolegial atau bersama. Ini harus bareng-bareng, semuanya harus bareng-bareng dalam situasi yang seperti ini. Ya, lanjut. Oh, nih, silence create rumors ya. Pokoknya tetap komunikasi sedetail, sekecil apapun, seapapun update-nya, tetap harus diupdate dalam situasi kritis seperti ini. Ya, karena kalau enggak itu akan menimbulkan gosip tersendiri gitu. Jadi ini memang komunikasi, updating dan sebagainya. Jadi jangan biarkan mereka mendapatkan informasi atau gosip-gosip dari yang lain sehingga akhirnya membuat jadi mereka jadi resah. Ya, oke lanjut. Ya, jadi ini tata kelolanya ya governance dalam transformasi ke ini tadi saya sudah sampaikan. Ya, next slide. Ya, ini merger failure ya, common pattern ya finansial yang rendah. Ini biasanya ya terjadi pada saat apa namanya penggabungan itu atau apapun lah namanya right sizing atau apapun itu ada top talent keluar, customer terganggu karena layanannya sudah berbeda. Biasanya begini, ada si A, mana si A, kok nggak ada gitu kan? Udah keluar Bu gitu kan? Nah itu kan juga menjadi terganggu karena biasa dilayani oleh siapa? Integrasi lambat. Nah ini juga masalah juga kalau tidak ada yang mengurusi masalah change-nya ini, jadi integrasinya lambat dan memang harus terpantau dan harus terschedule dan harus memenuhi komitmen supaya tidak terganggu dari sisi layanan dan produktivitas. Kemudian internal konflik yang tinggi ya. Intinya ini yang kegagalan dalam merger ini kalau tidak diantisipasi ya bisa seperti ini. Tidak ada people integrasi strategi. Nah, makanya IMO integrated apa namanya manajemen office ini memang gunanya adalah mengintegrasikan dan memastikan hal ini bisa sinergi. Oke, lanjut. Nah, jika ya tadi ya saya sampaikan ini perannya leadernya sangat tinggi. Struktur jelas, talent kritis dipertahankan, komunikasi konsisten, integrasi governance kuat, ya, tata kelola semua dibuat struktur organisasi bukan karena orangnya ada maka dibikin strukturnya enggak, tapi memang fungsinya harus ada itu fungsinya. Kemudian culture integrasi dijalankan secara serius. Nah, ini ya. Ini yang makanya ada AIMO kan, makanya dia serius menangani itu. Jadi bukan AIMO itu orang-orang buangan ya. Kalau nggak tertampung dalam kotak-kotak itu kemudian taruh di AIMO semua. Wah, itu jadi bukan kita menyelesaikan masalah, jadi memberikan masalah baru karena dia akan menjadi sumber informasi bagi yang lainnya. Jadi penting menempatkan orang-orang yang strategik di AIMO itu. Oke, lanjut. Ya, ke depan ya tadi saya sudah sampaikan AI driven organisasi, lean organisasi udah ini wajib dan kudu ke depan itu memang akan lean. Ya, skill based workforce ya tadi saya sudah sampaikan juga bukan lagi digital transformation tapi sudah bicara digital savvy dan bahkan sudah AI savvy ya. Nah ini udah bukan lagi masalah digitalisasi tapi sudah bicara machine learning, AI dan sebagainya. Kemudian agile operating model ya, bagaimana organisasi yang bertahan itu bisa menemukan formulasi yang tepat untuk agile operating modelnya. Ekosistem organisasi ya, kita bicara organisasi itu sebagai ekosistem ya, akan bicara kalau lean agile itu udah lean agile itu biasanya kita akan banyak unit-unit kecil-kecil ya untuk menjalankan sebuah organisasi. Nah, sehingga holding and share service masa depan itu akan banyak holding yang nanti ngelola organisasi itu kecil-kecil. Ya, jadi kayak misalnya Google itu kan dia tidak mau kan menjadi holding karena dia memang banyak tuh unitnya Google itu kan turunannya. Makanya dia serahkan pada bikin namanya holdingisasi namanya Alphabet kalau nggak salah ya. Correct if I'm wrong ya. Ada namanya Alphabet. Alphabet itu jadi holdingnya Google.
Nah, itu yang membuat Google nggak mau jadi holding, tapi dia pengen tetap lean, tetap fokus pada produknya dia sebagai eh, apa engine pencari gitu kan. Nah, sehingga dia membentuk yang namanya holding. Nah, seperti itu. Jadi HR Future Role bukan administratif HR, tapi strategic transformation partner. Oke, next. Kesimpulan. Nah, alhamdulillah ya, kesimpulan saya baca itu ada 43%, tadi nggak sampai 43 gitu kan. Ya, baik, ini mungkin ada slide yang lain. Ya, baik. Restrukturisasi adalah transformasi journey, bukan sekedar transaksi. Dan restrukturisasi itu lebih kepada tujuan, ya. Menyesuaikan model bisnis kepada masa depan. Implikasinya bisa efisiensi dan bisa saja menjadi efisiensi gitu kan. Yang pasti adalah kita harus adaptif dengan kebutuhan permintaan stakeholder kita di masa yang akan datang. Customer centric, jadi kita harus ke sana. Kalau enggak, kita ditinggalin. Bisnis itu adalah karena customer. Udah selesai. Yang bayar kita, yang bayar saya gitu kan. Ini saya di fakultas gitu ya, di kampus. Yang bayar saya ya mahasiswa gitu kan. Stakeholder yang mahasiswa, bukan mahasiswa, tapi orang tua mahasiswa kan gitu. Nah, customer saya adalah mereka, apa yang menjadi ekspektasi orang tua, ya itu yang harus kita pikirkan sebagai pengembang pendidikan gitu kan. Kemudian people risk sama pentingnya dengan financial risk. Ya, udah jelas karena yang menghasilkan finansial ya people. Kalau people yang nggak jalan ya finansialnya gimana mau menghasilkan, kan gitu. Organisasi desain menentukan kecepatan integrasi. Jelas, nanti kita harus mendesain organisasi yang fit. Nah, yang fit untuk masa depan. Setelah itu baru kita assess para people kita untuk yang suitable, yang cocok untuk masuk organisasi yang terbaru gitu. Itu yang menjadi idenya ya, ide besarnya seperti itu. Organisasi desain, critical talent harus diidentifikasi sejak awal. Nah, itulah akhirnya kita tahu ketika kita, jadi model bisnisnya itu kayak payung, ya. Jadi lean, jadi gagang payung itu adalah yang kuat ya. Dan kemudian ketika kita ngembangin bisnis tuh kayak payung dikembangkan, set gitu kan. Nah, artinya dia bisa ditopang oleh orang-orang yang dan apa ya, bukan orang, tapi lebih sifatnya posisi-posisi yang key dan diisi orang-orang yang key. Nah, di situ. Jadi itu akan menjadi kuat. Human capital menentukan sustainability pasca restrukturisasi. Nah, ini yang saya bilang, pasca restrukturisasi kerjaannya cuci-cuci piringnya adalah di human capital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kelewatan saya bicara, kelebihan saya bicara, itu karena saya tidak bisa mengontrol. Mudah-mudahan bisa dimaafkan dan kita coba belajar dan diskusi bersama. Terima kasih.